Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Srifajar BR Aritonang dengan NIM 11920700555 akan membahas pembahasan selanjutnya. Sebelum membahas materi selanjutnya, saya memohon maaf apabila terdengar suara-suara tidak enak gitu ya, berhubung saya mengambil tag videonya di dalam kosan. Nah, materi pertama yang saya akan bahas yaitu tentang persamaan difusi Einstein. Nah, pada kegiatan ini, kita itu akan meninjau suatu difusi ion itu di bawah pengaruh medan listrik. Nah, peristiwa ini sering dimanfaatkan dalam proses elektroforesis, di mana medan listrik digunakan untuk menggerakkan partikel-partikel bermuatan dalam zat cair. Sebelumnya, mari kita bayangkan ya, ketika ada sebuah assembly yang mengandung sejumlah ion, kita akan anggap tidak adanya interaksi antar ion pada assembly tersebut. Nah, interaksi yang terjadi hanya antara ion dan medan listrik yang diterapkan saja. Nah, misalkan ya, muatan semua ion itu sama. Nah, Q itu kita simbolkan dengan Q. Nah, kita misalkan pula arah medan listrik itu sejajar dengan sumbu X. Nah, difusi yang akan kita bahas hanya difusi dalam arah sejajar sumbu X saja. Nah, kita menganggap kuat medan listrik itu sama pada tiap titik dalam bahannya. Nah, gaya yang dialami ion yang berada pada posisi X adalah F sama dengan Q dikali E, sehingga energi potensial yang dimiliki ion yang berada pada posisi X adalah UX sama dengan min QEX. Nah, itu kita sebut dengan persamaan 1.61. Nah, karena ion merupakan partikel klasik, maka distribusi Maxwell-Boltzmann digunakan sehingga konsentrasi ion pada posisi X itu memenuhi NX min C eksponen min UX per KT sama dengan C eksponen QEX per KT. Nah, kita sebut dengan persamaan 9.62. Nah, dari persamaan tersebut, C itu merupakan konstanta normalisasi. Nah, pada mata kuliah sebelumnya tentang arus listrik, kita sudah mempelajari ya bahwa hubungan antara kecepatan ion dengan kuat medan itu diterapkan, yaitu operator P sama dengan mu operator E, dengan dimana mu itu adalah mobilitas listrik. Nah, untuk kasus satu dimensi, kita bisa sederhanakan menjadi P sama dengan mu E. Nah, kerapatan arus pada posisi X yang diakibatkan oleh medan listrik tersebut adalah JEX sama dengan PNX sama dengan mu ENX. Nah, di samping itu, karena terjadi ketidakhomogenan distribusi ion, maka terjadi juga pergerakan ion akibat ketidakhomogenan itu. Nah, gerakan ion akibat fenomena ini disebut dengan difusi. Nah, kerapatan arus difusi itu memenuhi operator JD sama dengan min D operator nabla N. Nah, di mana persamaan tersebut dinamakan dengan persamaan 1.65. Nah, dengan D disebut dengan konstanta difusi, dan operator nabla itu sama dengan I topi do per do X ditambah J topi do per do Y ditambah K topi do per do Z. Nah, tanda minus pada persamaan 9.65 tersebut menginformasikan bahwa arah aliran ion akibat difusi berlawanan dengan arah gradien karena kerapatan ion. Nah, artinya hal tersebut menunjukkan bahwa ion mengalir dari lokasi dengan kerapatan tinggi ke lokasi dengan kerapatan yang rendah. Nah, lebih khusus lagi untuk kasus satu dimensi, kerapatan arus difusi dapat ditulis dengan JDX sama dengan min D dnx per dx.
Nah, persamaan tersebut dinamakan dengan persamaan 9.66. Nah, dengan menggunakan persamaan 9.62 yang tadi kita dapatkan, nah maka akan dihasilkan dnx per dx sama dengan c QE per KT eksponen QEX per KT sama dengan QE per KT dikali NX. Substitusi hasil di atas ke dalam persamaan 9.6 yang diperoleh, maka akan dihasilkan JDX sama dengan min D QE per KT NX dikali NX. Nah, sebelumnya dapat dilihat ya di gambar gitu ya, akan ditampilkan di layar. Nah, pada gambar A, nah di situ itu menunjukkan tanpa medan listrik, ion-ion itu tersebar merata dalam material dan tidak muncul gradien konsentrasi. Nah, yang bagian B, adapun gambar yang di bagian B, nah, ketika medan listrik diterapkan, maka ion-ion bergerak ke satu sisi material sehingga mulai muncul gradien konsentrasi. Adapun untuk gambar C, nah, menunjukkan dengan munculnya gradien konsentrasi, maka mulai timbul difusi ion dalam arah berlawanan. Nah, jika bahan tidak dihubungkan ya dengan rangkaian luar, nah maka tidak ada arus total yang mengalir dalam suatu bahan. Arus yang ditimbulkan oleh medan listrik sama besar dengan arus yang ditimbulkan oleh difusi. Bisa dilihat ya di gambar 1.16 atau dengan persamaan JE plus JD sama dengan 0. Terus mu ENX sama dengan mu ENX min D kali QE per KT N dikali NX sama dengan 0 yang memberikan mobilitas ion sebagai mu sama dengan KD per KT. Nah, persamaan tersebutlah yang disebut dengan persamaan difusi Einstein. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip ekipartisi energi. Prinsip ekipartisi energi itu adalah prinsip yang menyatakan bahwa tiap derajat kebebasan yang memiliki energi fungsi dalam ungkapan fungsi kuadratik dari variabel derajat kebebasan memberikan kontribusi energi rata-rata kepada partikel sebesar KT per 2. Contohnya ya, sebuah partikel yang bergerak bebas sepanjang garis lurus, partikel tersebut hanya memiliki satu derajat kebebasan saja, yaitu momentum dalam satu arah. Nah, energi partikel merupakan fungsi kuadratik dari suatu momentum. Dengan demikian, energi rata-rata yang disumbangkan oleh momentum tersebut adalah KT per 2. Nah, jika partikel tersebut hanya dapat bergerak dalam satu garis lurus di bawah pengaruh gaya pegas, maka partikel tersebut memiliki dua derajat kebebasan, yaitu posisi momentum dan momentum. Nah, derajat kebebasan posisi memberikan energi dalam bentuk kuadratik atau bisa disebut dengan persamaan Hooke ya. Dan derajat kebebasan momentum juga memberikan energi dalam bentuk kuadratik. Nah, apabila dirata-ratakan, maka derajat kebebasan posisi dan momentum masing-masing menyumbangkan KT per 2, sehingga energi rata-rata partikel adalah 2 kali KT per 2 sama dengan KT. Nah, pada bagian ini kita akan membuktikan prinsip ini secara umum untuk derajat kebebasan yang sembarang. Nah, kita misalkan ya suatu partikel memiliki F derajat kebebasan. Nah, energi total partikel diungkapkan dalam bentuk umum, yaitu E sama dengan A si kuadrat ditambah B eta kuadrat ditambah C si kuadrat ditambah titik-titik, di mana penjumlahan itu mengandung F suku, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Dan seterusnya adalah konstanta.
Nah, dan untuk si eta dan si dan seterusnya juga adalah variabel yang berkaitan dengan derajat kebebasan. Nah, adapun variabel tersebut tuh boleh berbentuk posisi, momentum, sudut, atau apapun saja. Nah, dengan menganggap bahwa partikel tersebut memenuhi fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, maka energi rata-rata satu partikel adalah E rata-rata sama dengan sigma E eksponen E per KT per sigma eksponen min E per KT. Ya, persamaan tersebut disebut dengan persamaan 9.70. Nah, untuk memudahkan penyelesaian persamaan 9.70 tersebut, mari untuk sementara kita mendefinisikan bahwa beta itu sama dengan min 1 per KT dan Z itu sama dengan sigma eksponen BE, sehingga dz per d beta sama dengan sigma E eksponen BE. Dengan demikian, energi rata-rata partikel dapat ditulis menjadi E rata-rata sama dengan dz per dB per Z sama dengan d per d beta ln Z. Nah, persamaan tersebut disebut dengan persamaan 9.72. Nah, selanjutnya kita fokuskan pada pencarian Z. Nah, kita akan cari Z. Nah, di mana Z sama dengan sigma eksponen beta dikali A psi kuadrat ditambah B eta kuadrat ditambah C psi kuadrat ditambah titik-titik sama dengan Z eksponen beta A psi kuadrat eksponen beta B eta kuadrat eksponen B C psi kuadrat sama dengan sigma eksponen beta A psi kuadrat sigma eksponen beta BN B eta kuadrat dikali sigma eksponen beta C psi kuadrat. Nah, penyelesaian penjumlahan tersebut hampir tidak mungkin dilakukan ya. Namun penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mengganti penjumlahan dengan integral terhadap variabel-variabel yang mempresentasikan derajat kebebasan. Nah, kita lakukan penggantian dari penjumlahan tersebut, di mana sigma eksponen beta A psi kuadrat sama dengan integral 0 menuju T hingga eksponen beta A psi kuadrat dikali G1 D psi. Nah, persamaan tersebut disebut dengan persamaan 9.74. Nah, pada persamaan 9.74 tersebut, G1 adalah menunjukkan bahwa kerapatan keadaan yang berkaitan dengan variabel C. Dengan demikian, dari persamaan 9.73 kita dapat tuliskan menjadi Z sama dengan G1, G2, G3 integral 0 menuju T hingga eksponen beta A psi kuadrat D psi 0 integral 0 menuju T hingga eksponen beta B eta kuadrat dikali dn integral 0 menuju T hingga eksponen beta C psi kuadrat D psi. Nah, mari kita selesaikan integral yang pertama, yaitu integral 0 menuju T hingga eksponen beta A psi kuadrat dikali D psi. Untuk memudahkan, kita misalkan beta A psi kuadrat itu sama dengan min X kuadrat. Nah, ingat suku kanan berharga negatif karena betanya negatif. Dengan permisalannya yaitu si sama dengan 1 per akar BA dikali X. Selanjutnya D si sama dengan 1 per
akar min BA dikali DX. Nah, dengan demikian integral 0 menuju hingga X yaitu dengan demikian integral 0 menuju hingga eksponen beta A si kuadrat dikali DC sama dengan integral 0 menuju hingga eksponen beta A si kuadrat DC sama dengan integral 0 menuju hingga eksponen min X kuadrat dikali integral 0 menuju hingga eksponen min X kuadrat 1 per akar BA kali DX. Nah, sama dengan 1 per akar beta A dikali integral menuju hingga yaitu eksponen min X kuadrat DX sama dengan 1 per akar min beta dikali A dikali akar pi per 2. Nah, sama dengan 1 per akar beta dikali akar pi per 4A. Nah, dengan cara persis sama kita persamaan. Sebelumnya persamaan tersebut disebut dengan persamaan 9.76A. Nah, dengan cara persis maka kita juga akan dapatkan integral 0 menuju hingga eksponen beta B eta kuadrat D eta sama dengan 1 per akar beta dikali akar pi per 4B. Terus integral 0 menuju hingga yaitu eksponen integral 0 menuju hingga eksponen beta C si kuadrat D si sama dengan 1 per akar beta dikali akar pi 4C. Nah, dan seterusnya ya. Dari persamaan tersebut kita juga dapat menghasilkan persamaan yang lainnya gitu. Nah, akhirnya kita akan dapatkan ungkapan dari Z itu yaitu Z sama dengan G1, G2, G3 dikali 1 per akar beta dikali akar pi per 4A dikali 1 per akar beta dikali akar pi per 4B dikali 1 per akar min B dikali akar pi per 4C. Nah, maka akan dihasilkan 1 per min beta pangkat F min 2 ya dikali G1, G2, G3 akar pi per 4A dikali akar pi per 4B dikali akar pi per 4C dan seterusnya gitu. Nah, maka ln Z-nya yaitu sama dengan ln 1 sama dengan ln 1 per beta F per 2 1 per min beta pangkat F per 2 ditambah ln G1, G2, G3 dikali akar pi per 4A dikali akar pi per 4B dikali akar pi per 4C dan seterusnya. Maka dihasilkan min F per 2 ln min beta ditambah ln G1, G2, G3 dikali akar pi per 4A dikali akar pi per 4B dikali akar pi per 4C dan seterusnya. Nah, dengan hasil persamaan tersebut, maka persamaan dari 9.72 selanjutnya akan menjadi E rata-rata sama dengan D per D beta dikali ln Z sama dengan min F per 2 dikali D per D beta dikali ln min beta sama dengan D per D theta
dikali ln G1, G2, G3 dikali akar pi per 4A dikali akar pi per 4B dikali akar pi per 4C dan seterusnya. Persamaan tersebut disebut dengan persamaan 9.78. Nah, persamaan di ruas paling kanan dari persamaan 9.78 tidak mengandung beta ya, sehingga diferensial terhadap beta itu 0. Jadi kita hanya akan dapatkan yaitu rata-rata sama dengan min F per 2 dikali D per D beta dikali ln min B sama dengan min F per 2 beta sama dengan min F per 2 dikali min 1 per KT sama dengan F per 2 KT. Maka hasil akhir yang akan didapatkan yaitu F dikali setengah KT. Nah, karena partikel yang kita bahas memiliki F derajat kebebasan, maka kita simpulkan bahwa tiap derajat kebebasan itu menyumbang energi sebesar KT per 2. Nah, jadi kita telah membuktikan dari prinsip ekipartisi energi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih.